guys. Hai. Kami dari kelompok 4 Sosiologi dan Antropologi yang beranggotakan saya sendiri Resti Evitasari dengan NIM G1D12216. Dan saya Filma Kumalasari dengan NIM G1D1222214. Dan saya Juwita Syatang dengan NIM G1D12206. Dengan saya Ratu Trinita dengan NIM G1D1222179. Dengan saya Unul Khatimah dengan NIM G1D1222142. Saya Naswa Humairo dengan NIM G1D1222082. Saya Angel Sitorus dengan NIM G1D1222002. Baiklah, di sini kami akan menampilkan podcast kami yang bertemakan dengan hubungan atau peran sosiologi dan antropologi dalam kesehatan masyarakat. Check it out. Guys, kalian tahu nggak ada tradisi potong jari di suku Dani di Papua? Iya, aku pernah dengar tuh kalau di Indonesia ada tradisi potong jari. Menurut kalian tradisi potong jari itu merugikan atau menguntungkan bagi kesehatan nggak sih? Kalau menurut aku sih itu merugikan buat dunia kesehatan. Yang aku ketahui dari tradisi tersebut menguntungkan karena dapat mengobati rasa sedih mereka setelah kehilangan salah satu anggota keluarganya. Aku belum mengetahui lebih dalam sih tentang tradisi ini. Kalian bisa nggak sih jelaskan tentang tradisi ini, gimana bisa terjadi dan gimana cara pengobatannya? Setahu aku pada zaman dahulu sebelum mereka mengetahui pengetahuan medis, perempuan suku Dani itu akan menggigit ruas jari mereka hingga putus. Lalu mereka pertama-tama akan menghancurkan tulang jarinya dengan kapak batu dan mengiris kulit jarinya hingga putus dengan serpihan batu yang tajam. Pada saat itu, perempuan suku Dani menggunakan kapak besi karena lebih praktis dan singkat daripada menggunakan kapak batu. Menurut mereka, rasa sakit itu tidak berlangsung lama. Bahkan setelah mengetahui pengetahuan medis lebih dalam, ada cara baru yang mereka gunakan, yaitu dengan mengikat pangkal jari dengan tali hingga kencang sehingga aliran darah terhenti dan mengakibatkan mati rasa berubah jadi dipotong dengan pisau atau kapak. Lantas, mengapa masyarakat melakukan tradisi tersebut? Nah, mereka melakukan tradisi tersebut tuh karena luka bekas potongan jari mereka itu mendeskripsikan mengenai perasaan luka yang mereka alami. Nah, itu yang bisa merugikan bagi kesehatan kita. Ketika perempuan suku Dani merasa puas dengan jarinya yang terpotong, sebenarnya ia juga sedang memuaskan hasrat ketubuhannya terhadap ekspektasi budaya suku Dani dan sekaligus melanggengkan identitasnya sebagai anggota suku tersebut. Apakah tradisi ini hanya dilakukan untuk perempuan? Bagaimana dengan yang laki-laki di suku Dani ini? Iya, tradisi ini hanya dilakukan oleh perempuan, sementara tradisi yang dilakukan oleh laki-laki namanya tradisi potong kuping. Lalu apa upaya kita yang harus kita lakukan supaya masyarakat di suku Dani ini tidak melakukan tradisi itu lagi? Kita dapat melakukannya dengan cara mengedukasi kepada masyarakat suku Dani bahwa tradisi potong jari merupakan tradisi yang merugikan kesehatan. Karena secara tidak langsung mereka itu sudah kehilangan anggota tubuh mereka sehingga menghambat aktivitas mereka sehari-hari. Kenapa harus jari yang mereka potong? Kenapa nggak yang lain? Bagi mereka, jari dijadikan simbol duka cita keluarga. Bagi suku Dani ini diibaratkan 5 jemari dengan satu manfaat yang sama dengan ibu jari di tangan dinilai sebagai representasi keluarga. Sedangkan bentuk 4 jari lainnya yang sama tidak tetap menjadi satu kesatuan. Kalau satu pergi, unsur kebersamaan dan kekuatannya ikut hilang. Namun, tradisi potong jari sudah jarang dilakukan loh guys, karena masuknya pengaruh keagamaan di tanah Papua. Ternyata budaya di Indonesia menyeramkan juga ya. Enggak loh, nah di Indonesia juga ada budaya yang menguntungkan bagi kesehatan loh. Ya, benar. Contohnya seperti ada di budayaku, Sumatera Utara, tepatnya di suku Batak Toba. Nama budayanya yaitu mendapol. Hah? Apa itu mendapol?
Iya, tradisi Bata Toba yang melakukan pijat sebagai upaya meningkatkan kesehatan itu loh. Kusuk atau dapol dilakukan dengan mengoleskan minyak kusuk ke seluruh tubuh anak, kemudian anak akan dikusuk. Masyarakat Bata Toba cenderung memanfaatkan dapol sebagai terapi untuk mengatasi sakit seperti terkilir atau kesleo. Dapol bukan hanya mengatasi sakit fisik, tetapi bermanfaat untuk memupuk kedekatan jiwa anak sejak dini dengan ibu dan keluarganya. Jadi, apakah tradisi tersebut masih dilakukan masyarakat Toba sampai sekarang? Ya, tradisi tersebut masih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat karena percaya bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi turun-menurun. Oh, begitu ternyata di Indonesia banyak tradisi yang unik dan menarik ya. Iya, jadi tradisi itu ada yang meningkatkan dan ada yang merugikan bagi kesehatan kita. Jadi bukan semua Iya, jadi tradisi itu ada yang meningkatkan dan ada yang merugikan bagi kesehatan kita. Jadi bukan semua tradisi yang bisa kita pandang negatif. Budaya dan kesehatan itu sangat erat hubungannya. Adapun masalah kesehatan yang sering terjadi karena budaya, contohnya seperti yang kita bahas sekarang. Kebudayaan atau kultur dapat membentuk kebiasaan dan respon terhadap kesehatan serta penyakit dalam segala masyarakat tanpa memandang negaranya. Oke, baiklah, kita sudah di penghujung acara. Demikianlah hasil podcast dari kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. See you guys. I'll do a deal 'cause I'm no down.